Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program info terkini Suaranet TV. Pemirsa, sebanyak 18 kegiatan pembangunan di Dinas PUPR Kabupaten Manggarai dibatalkan oleh Bupati Manggarai Heribertus Gelnabit. Pembatalan ini tertuang dalam surat keputusan nomor HK-253-2021 tentang penetapan realokasi belanja modal dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Dalam surat tersebut, Bupati Heri memerintahkan Kadis Pertanian, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk tidak melanjutkan proses pengadaan barang atau jasa di masing-masing OPD tersebut. Bupati Heri dalam pernyataan persnya menjelaskan refocusing anggaran harus dilakukan demi menyelamatkan ratusan ribu nyawa orang Manggarai. Refocusing dilakukan lanjut politisi PDI Perjuangan ini bukan semata-mata untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan bersama. Pembatalan ini dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19 mulai dari proses penyiapan tempat karantina terpusat, penambahan fasilitas RSUD Ben Boy Ruteng, tracing, testing, treatment, maupun kebutuhan tak terduga. Hal penting dalam kebijakan refocusing ini, kata Bupati Heri, sebagai tindakan antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Apalagi proses vaksinasi saat ini berdasarkan informasi dari pusat bahwa Provinsi NTT termasuk Manggarai vaksinasi akan berlangsung pada akhir tahun. Karena saat ini masih fokus untuk Pulau Jawa dan Bali. Sehingga lanjutnya jalan satu-satunya adalah refocusing, meniadakan beberapa pekerjaan fisik. Sehingga ketika kasus naik, dana sudah ada dan sudah disiapkan. Dirinya juga mengaku tidak mau melakukan pemotongan terhadap gaji pegawai ataupun memberhentikan THL seperti yang terjadi di kabupaten lain. Selain untuk penanganan COVID-19, selanjutnya juga akan memberikan bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang bersumber dari APBD. Sebab selama ini, kata dia, hanya dianggarkan untuk 3 bulan, ke depan kata dia menjadi 6 bulan sehingga setara dengan penerima BLT dari Kemensos. Sementara untuk anggaran proyek yang dibatalkan, lanjut Bupati Heri, akan menjadi skala prioritas pada anggaran tahun 2022, bahkan tidak tertutup kemungkinan pada anggaran perubahan akan dianggarkan kembali. Yang paling penting itu dari proses refocusing tahap kedua ini adalah 2 hal. Kita menangani apa yang sedang terjadi sekarang, dalam pengertian kasus COVID yang sedang meningkat ini. Ya, dari mulai proses tracingnya, proses testingnya, sampai dengan proses treatmentnya, pengobatannya. Penyiapan tempat-tempat karantina terpusat misalnya. Begitu juga untuk memperkuat rumah sakit. Ya, untuk memperkuat rumah sakit. Yang ketiga, untuk belanja bantuan sosial. Ya. Di refocusing tahap pertama, belanja bantuan sosial yang menjadi tanggungan APBD Kabupaten itu hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Tetapi karena hal ini berkepanjangan, krisis ini berkepanjangan, maka kami memutuskan supaya BLT yang ditanggung oleh APBD itu dinaikkan menjadi 6 bulan. Dari 3 bulan ke 6 bulan. Itu yang 300 ya Pak? Oh, yang 300.000. Ya. Untuk mengimbangi BLT Kemensos yang 6 bulan. Begitu. Jadi supaya imbang, ada keadilan di tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang mendapat BLT dari APBD Kabupaten itu hanya 3 bulan, yang lain dapat 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi karena itu kita samakan saja 6 bulan. Ya. Itu berarti kita butuh anggaran lagi. Ya, itu BLT Kemensos. Ya. Belum kita bicara selain dinas sosial, kita bicara rumah sakit. Ya, rumah sakit. Ingat, untuk rumah sakit ini kita di awal itu menyiapkan hanya 47 tempat tidur. Ya. 18 tempat tidur untuk ICU COVID, 29 tempat tidur untuk isolasi. Ya. Karena peningkatan ini, maka mau tidak mau kita harus tambah tempat tidur, sehingga kita menambah 50 tempat tidur lagi. Ya. Sehingga total kita akan, untuk penanganan COVID ini, kita dalam proses ini akan mempunyai 97 tempat tidur.
Itu dengan prediksi terjadi peningkatan. Terprediksi terjadi peningkatan. Ya. Ya. Sekarang ini sedang disiapkan yang tambahan 50. Ya. Ya. Gitu. Jadi dengan kata lain bahwa kita menangani yang sekarang, dan yang kedua yang penting dari refocusing tahap kedua ini adalah kita mengantisipasi apa yang akan terjadi pada bulan-bulan mendatang. Apa itu di bulan-bulan mendatang? Bulan Oktober, November, Desember. Ya. Kita harus bisa mengantisipasi. Kenapa harus diantisipasi? Karena begini, beberapa bulan lalu dan sampai dengan hari ini kita sudah disampaikan bahwa proses vaksin untuk masyarakat di luar Jawa Bali, termasuk NTT, termasuk Manggarai itu baru akan dilaksanakan di akhir tahun. Itu Desember untuk seluruhnya ya. Artinya apa? Artinya di Oktober, bisa di November, bisa di Desember. Ya. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa ada potensi, dan yang pasti bahwa tidak semua orang sudah divaksin pada akhir tahun. Ya. Artinya ada kemungkinan peningkatan kasus di Oktober, November, dan Desember. Ya, sehingga dananya sudah di save ya dari refocusing itu. Iya, jadi akhirnya kita harus menyiapkan dana tambahan. Itulah tujuan dari refocusing tahap kedua, teman-teman. Ya. Ya, itu tujuannya. Jadi saya tidak sedang berpikir tentang kepentingan pribadi atau kepentingan 1-2 orang. Tidak, saya sedang berpikir menyelamatkan kepentingan kesehatan, kehidupan, nyawa dari ratusan ribu orang Manggarai. Nanti Pak Bupati ada kemungkinan tidak, misalkan di perubahan itu ada pengalokasian anggaran berikutnya untuk penanganan COVID, misalkan ada peningkatan peningkatan kasus lalu dana saving dari focusing, ada juga tidak di perubahan itu nanti ada penambahan? Bisa saja ada keinginan atau melihat fakta-fakta yang terjadi, bisa saja terjadi alokasi baru di perubahan anggaran. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah secara real kita masih punya uang pada saat itu? Mengingat bahwa belanja pemerintah ini kan harus jalan terus, harus dibiayai terus, gaji harus dibayar terus, proyek-proyek yang sudah dikerjakan harus dibayar, utang juga jangka pendek maupun jangka panjang harus dibayar. Jadi karena itulah kenapa kita harus melakukan refocusing pada saat ini, supaya nanti dibukukan saja di perubahan anggaran. Kalau masih kurang, nah itu yang kita harus cari lagi. Nah, ada kemungkinan berarti refocusing yang ketiga? Bisa saja terjadi. Ya, berkaitan dengan paket-paket yang ini kan untuk refocusing ini kita tidak punya banyak pilihan sebenarnya ya, gitu ya. Tetapi pilihan paling pertama itu adalah belanja pada saat ini adalah belanja modal menurut saya. Ada usulan-usulan ke saya supaya kita menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh kabupaten lain, misalnya memotong belanja pegawai, menghentikan atau memutus kontrak dengan tenaga harian lepas atau tenaga kontrak kita. Tapi tidak, saya tolak semua usulan itu. Lebih baik kita, apapun juga mereka saudara-saudara kita, apapun juga pada saat ini semua orang butuh uang supaya bisa hidup, supaya bisa bertahan hidup. Ekonomi juga butuh bertumbuh. Ekonomi bertumbuh ini tidak hanya melalui proyek-proyek, tetapi juga melalui gaji yang diterima oleh teman-teman pegawai kontrak itu. Sehingga saya tidak menempuh jalan itu. Saya menempuh satu jalan lain, yaitu adalah memotong dari proyek-proyek fisik yang ada, maupun membatalkan untuk menunda pelaksanaan beberapa proyek fisik ke tahun depan. Jadi yang sekarang ini hilang atau sekarang ini uangnya tidak tersedia, itu akan menjadi prioritas untuk dikerjakan atau dialokasikan kembali di tahun 2022. Atau manakala memang ada ruang di perubahan anggaran, kenapa tidak itu diakomodir di perubahan anggaran. Saya kira mungkin seperti itu. Pertanyaan misalnya, kenapa yang lain yang lain dipotong saja, yang lain dibatalkan. Ya itulah pertimbangan-pertimbangan objektif dari Bupati Manggarai untuk membatalkan yang mana, untuk memotong saja yang lain-lain. Saya kira begitu. Tapi tidak ada soal keadilan di situ ya, saya kira. Ya. Kalau ngomong adil ya, mari kita omong secara keseluruhan. Saya lebih baik dari kacamata
Yang paling pertama dan pertimbangan pertama adalah berlaku adil dengan menjaga keselamatan, kesehatan banyak orang, lebih banyak orang, ratusan ribu orang Manggarai yang terancam karena COVID ini. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.